Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, hari ini kita masuk dalam materi yang ke-10 tentang iklim dalam mata kuliah Meteorologi Laut 3 SKS. Masih bersama saya tentunya Ibu Sari Hauliah. Nah, dalam materi yang ke-10 ini kita membahas tentang iklim. Nah, seperti materi-materi sebelumnya, di awal kita tentu harus tahu dulu apa pengertian mengenai topik kita hari ini, yaitu iklim. Nah, iklim itu banyak sekali pengertiannya dari beberapa ahli. Di sini Ibu mengambil 3 pengertian iklim. Yang pertama adalah menurut Gibbs pada tahun 1978. Nah, pada tahun 1978 ada seorang ahli klimatologi Gibbs. Dia memberikan pengertian tentang iklim. Iklim merupakan suatu peluang statistik dalam berbagai keadaan atmosfer, antara lain yaitu suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi pada suatu daerah selama dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini menurut Gibbs tahun 1978. Lalu menurut World Climate Conference tahun 1979. Nah, World Climate Conference ini adalah pertemuan para ahli. Nah, di sini pada tahun 1979 mereka memutuskan bahwa iklim adalah suatu sintesis kejadian suatu cuaca selama jangka waktu yang lama atau panjang yang secara statistik cukup untuk digunakan sebagai penunjukan suatu nilai statistik yang berbeda dengan sebuah keadaan di setiap saatnya. Nah, ini menurut World Climate Conference tahun 1979. Lalu yang terakhir adalah menurut Glenn Trewarta tahun 1980. Nah, menurut Glenn Trewarta, iklim adalah suatu konsep abstrak yang menyatakan suatu kebiasaan cuaca dan juga sebuah unsur-unsur atmosfer pada sebuah daerah selama jangka waktu yang lama. Jadi, dilihat dari ketiga pengertian ini, kita bisa tahu bahwa iklim itu mempelajari tentang cuaca atau keadaan yang ada di atmosfer yang berhubungan dengan suatu daerah di bumi dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu pengertian iklim. Nah, dalam jangka waktu tertentu ini, kalau dalam iklim adalah jangka waktu yang panjang ya. Jadi tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi bisa dilakukan pengamatan bertahun-tahun, bahkan 1 dekade, berapa dekade. Jadi itu adalah pengertian dari iklim. Nah, setelah kita tahu mengenai pengertian dari iklim, selanjutnya kita tentu perlu tahu unsur-unsur dari iklim itu apa-apa saja. Nah, unsur-unsur dari iklim ini yang pertama adalah penyinaran matahari. Nah, tentu di materi-materi sebelumnya adik-adik sudah terbiasa ya dengan sudah tahu betapa pentingnya penyinaran matahari bagi bumi, betapa pentingnya penyinaran matahari ini diperlukan dalam proses yang terjadi di bumi. Nah, unsur-unsur iklim yang pertama itu adalah penyinaran matahari. Nah, penyinaran matahari bisa dikatakan sebagai sebuah pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi yang paling utama di bumi, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Lalu energi matahari ini dipancarkan ke semua arah dalam bentuk sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, penyinaran matahari ke bumi ini dipengaruhi oleh sebuah kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Jadi, panasnya matahari sampai ke bumi ini dipengaruhi oleh kondisi awan, kondisi atmosfer kita, sehingga panasnya itu, seberapa panasnya itu tergantung dari selimut bumi ya. Ini adalah
sehingga dia menjadi salah satu unsur penentu iklim yang terjadi di bumi. Nah, kemudian kita lihat lagi ke unsur yang kedua, yaitu tekanan udara. Nah, di materi sebelumnya adik-adik tentu sudah tahu ya apa itu tekanan udara. Kita semua sudah mempelajari itu. Nah, tekanan udara adalah udara yang mempunyai massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer ya, kita sudah tahu semua di materi kelima atau keempat itu tentang tekanan udara. Nah, barometer itu sendiri dapat digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan air laut sehingga dapat menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara yang sama. Nah, ini adalah unsur yang kedua yang menentukan bagaimana iklim itu terjadi. Lalu unsur yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan, materi yang lalu kita pelajari tentang presipitasi. Adik-adik tentu masih ingat ya bahwa betapa pentingnya curah hujan itu diperlukan dan memang harus terjadi dalam siklus hidrologi yang ada di bumi, dan dia juga menjadi salah satu unsur penentu iklim apa yang akan terjadi. Nah, ini adalah unsur yang ketiga mengenai curah hujan. Lalu yang berikutnya adalah unsur yang keempat, awan. Di materi ke-7 juga sudah kita pelajari tentang awan. Adik-adik tentu sudah tahu ada berbagai jenis awan. Nah, awan ini juga menjadi unsur yang cukup penting dalam iklim ya. Jadi ada penyinaran matahari, tekanan udara, iklim dan curah hujan dan awan. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya adalah kelembaban udara. Nah, kelembaban udara juga menjadi salah satu yang cukup penting dalam unsur-unsur iklim. Kenapa? Karena dalam sebuah udara terdapat air karena terjadinya penguapan. Nah, kelembaban udara itu tadi. Makin tinggi suhu udara, maka makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini menyebabkan makin lembablah udara tersebut ya. Jadi seperti adik-adik sudah tahu kelembaban udara itu seperti apa, sudah kita pelajari juga sebelumnya. Dia juga merupakan salah satu unsur penentu atau unsur pembentuk dalam iklim. Jadi bisa dilihat dari kelembaban udara, awan, curah hujan, dan tekanan udara. Yang terakhir adalah suhu udara. Nah, suhu udara ini juga tentunya sudah tidak asing lagi bagi adik-adik ya. Ibu ingatkan lagi, suhu udara adalah sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda pada sebuah daerah tertentu. Nah, persebaran yang secara horizontal menunjukkan suhu udara tertinggi yang terdapat di sebuah daerah tropis garis ekuator. Nah, inilah yang membagi bumi menjadi sebuah bagian utara dan selatan. Semakin kutub, suhu udaranya akan semakin dingin, sedangkan persebaran secara vertikal semakin tinggi tempatnya, maka suhu udara akan semakin dingin. Nah, kemudian alat untuk mengukur suhu udara ini adalah termometer ya, kita semua sudah tahu. Nah, ini adalah keenam unsur-unsur iklim yang sangat penting dalam kita mau melihat iklim dari suatu tempat itu. 6 unsur inilah yang menjadi istilahnya kayak dia punya indikator penentu, dan kita bisa mengetahui iklimnya seperti apa dari ke-6 unsur ini. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada klasifikasi iklim. Nah, klasifikasi iklim ini ada banyak, tetapi di sini Ibu ambil ada 6 klasifikasi ya. Yang pertama adalah iklim matahari. Nah, yang kedua, Ibu ambil klasifikasi menurut Vladimir Koppen tahun 1900. Nah, menurut dia ini ada 5
klasifikasi iklim. Jadi ditambah dengan iklim matahari dan ada 5 dari klasifikasi menurut Köppen. Köppen ini adalah ahli klimatologi. Nah, kita lihat di sini dulu ada iklim tipe A, iklim tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Nah, ini menurut Vladimir Köppen tahun 1900. Jadi dia mengklasifikasikan iklim itu ada tipe A, B, C, D, E. Nah, pada tahun 1900 itu Köppen ini dia berasal dari Jerman. Klasifikasi iklim yang dilakukannya berdasarkan curah hujan dan suhu udara. Selain itu juga mempertimbangkan vegetasi dan penyebaran jenis tanah. Sistem klasifikasinya disusun dengan menggunakan huruf besar dan kecil. Setiap kelompok yang menggunakan simbol satu huruf besar dan satu huruf kecil. Sedangkan setiap kelompok yang kita lihat ini ada 5 tipe ini, dia menggunakan satu simbol yaitu satu huruf besar. Sedangkan subkelompok itu menggunakan 2 huruf yaitu gabungan dari huruf besar dan kecil. Nah, klasifikasi iklim menurut Köppen itu ada 5, yang kita lihat di sini adalah tipe A, B, C, D, dan E. Jadi untuk klasifikasi iklim yang Ibu masukkan dalam materi ini ada 6 ya, iklim matahari dan menurut Köppen yaitu A, B, C, D, E. Sekarang kita lihat satu persatu dulu ya. Yang pertama iklim matahari. Nah, klasifikasi iklim matahari didasarkan pada faktor garis lintang. Perbedaan garis-garis lintang di permukaan ini berpengaruh terhadap jumlah energi sinar matahari yang ditemuinya. Keadaan ini menyebabkan suhu udara di wilayah lintang rendah atau khatulistiwa lebih panas dibandingkan dengan lintang tinggi atau kutub. Jadi kalau klasifikasi iklim matahari itu dia didasarkan pada faktor garis lintang ya. Jadi kita bisa lihat kalau di wilayah lintang rendah seperti Indonesia ini berada pada garis khatulistiwa, dia memiliki suhu udara yang lebih panas ketimbang wilayah yang berada pada lintang tinggi seperti di kutub. Nah, itu menurut itu adalah klasifikasi yang pertama yaitu iklim matahari. Lalu kita lihat yang kedua, iklim tipe A atau iklim hujan tropis. Ya, ini menurut Köppen tadi. Kita lihat di sini. Wilayah beriklim tipe A memiliki curah hujan tinggi, penguapan tinggi rata-rata 70 cm kubik per tahun, dan suhu udara bulanan rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Curah hujan tahunan lebih dari penguapan tahunan. Tidak ada musim dingin. Nah, wilayah beriklim tipe A dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe AF. Nah, iklim tipe AF memiliki suhu udara panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Jadi kita lihat situ ada tipe AF. Dia memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Nah, ini biasanya kalau kita lihat ini dia banyak terjadi atau contoh daerah yang memiliki tipe iklim AF ini adalah pada daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, ciri-ciri dari iklim tipe AF ini dia memiliki hutan yang sangat lebat dan heterogen. Jadi terdapat banyak sekali tanaman dalam tempat tersebut. Kemudian terdapat banyak tumbuhan panjat serta terdapat jenis tumbuhan seperti pakis, palem, dan anggrek. Nah, ini adalah daerah yang tipe iklim AF. Jadi contohnya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe AM. Adalah memiliki suhu udara panas, musim hujan, dan musim kemarau yang kering. Nah, tipe AM ini
dia memiliki suhu udara panas tadi ya, dan juga ada musim hujan dan kemarau yang kering. Nah, ini batas antara musim hujan dan musim kemaraunya cukup tegas ya. Wilayah beriklim tipe AM terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan. Jadi ini ada di daerah tersebut. Kemudian wilayah beriklim tipe AM ini memiliki ciri yang pertama, curah hujan tergantung musim. Yang kedua, jenis tanaman pendek dan homogen. Serta yang ketiga, hutannya homogen yang menggugurkan daunnya ketika kemarau. Jadi itu adalah ciri dari daerah yang memiliki iklim tipe AM ya. Lalu kita lanjut lagi, yang ketiga adalah iklim tipe AW. Nah, ini memiliki suhu udara panas, musim hujan dan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Nah, ini contohnya terdapat pada wilayah seperti di Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Aru, dan Papua bagian selatan. Jadi kita di NTT ini masuk dalam iklim tipe AW ya. Suhu udara panas, musim hujan dan musim kemarau yang sangat panjang dibandingkan dengan musim hujan. Kita tipe AW ya. Daerah yang beriklim tipe AW ini memiliki ciri hutan berbentuk sabana atau savana, jenis tumbuhan padang rumput dan semak belukar, dan pohonnya berjenis pohon yang rendah. Ini adalah tipe A ya, jadi ada AF, AM, dan AW. Kita lanjut lagi ke yang berikut, iklim tipe B atau iklim kering. Ciri iklim tipe B adalah penguapan tinggi dengan curah hujan rendah, rata-rata 25,5 mm per tahun, sehingga sepanjang tahun penguapan lebih besar daripada curah hujan. Tidak terdapat surplus air. Di wilayah beriklim tipe B tidak terdapat sungai yang permanen. Wilayah beriklim tipe B ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama tipe BS, yaitu iklim stepa, dan yang berikut adalah tipe BW atau iklim gurun, yaitu terdapat di daerah gurun dan daerah yang stepa. Ini adalah iklim tipe B. Kita lanjut lagi. Ke tipe C atau iklim sedang hangat. Nah, iklim tipe C mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, semi, gugur, dan panas. Musim semi, gugur, dan panas. Suhu udara rata-rata per bulan terdingin adalah -3 derajat Celcius sampai dengan -8 derajat Celcius. Bayangkan itu betapa dinginnya daerah yang beriklim tipe C ya. Terdapat pula paling sedikitnya 1 bulan yang bersuhu udara rata-rata 10 derajat Celcius. Iklim tipe C dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tipe CW, yaitu iklim yang sedang basah atau humid mesothermal dengan musim dingin yang kering. Kemudian iklim tipe CS, yaitu iklim sedang basah dengan musim panas yang kering. Lalu iklim tipe C, iklim yang sedang basah dengan hujan dalam semua bulan. Jadi untuk iklim sedang hangat ini biasanya juga berada di daerah Eropa ya, yang memiliki musim dingin, musim semi, dan musim gugur, tapi juga ada musim panas. Lalu kita lihat lagi ke yang kelima adalah iklim tipe D atau iklim salju dingin. Nah, iklim tipe D merupakan iklim hutan salju dengan suhu udara rata-rata bulan terdingin adalah -3 derajat Celcius. Lebih kecil dari -3 derajat Celcius, dan suhu udara rata-rata bulan terpanas adalah lebih besar dari
10 derajat Celcius. Bayangkan 10 derajat Celcius itu bagi mereka itu sudah dingin, sudah panas. Nah, kita di NTT sini di daerah yang bertipe iklim AW tadi, bagi kita 10 derajat itu sangat dingin ya. Tapi di sana 10 derajat itu sudah termasuk panas di iklim tipe D, bayangkan. Nah, iklim tipe D ini dibedakan menjadi dua, yaitu iklim tipe DF, yaitu iklim hutan salju dingin dengan semua bulan lembab. Lalu iklim tipe DW, yaitu iklim hutan salju dingin dengan musim dingin yang kering. Nah, itu adalah tipe D. Lalu kita lihat tipe E. Mohon maaf, di tipe E ini ada dua juga. Wilayah beriklim tipe E mempunyai ciri tidak mengenal musim panas. Terdapat salju abadi dan padang lumut. Suhu udara tidak pernah melebihi 10 derajat Celcius, dan iklim tipe D ini terdapat di daerah Arktik dan Antartika. Tipe E ini ada dua, tipe ET yaitu iklim tundra dan tipe F atau iklim kutub dengan salju abadi. Bayangkan iklim tipe E ini adalah terutama di F ini salju abadi, jadi selamanya mereka tidak akan pernah melihat tanpa salju, itu agak susah ya. Sinar mataharinya juga mungkin per tahun atau ini dilihatnya itu sangat sedikit. Jadi itu daerah dari iklim tipe E ya, kutub. Jadi dia suhu udaranya tidak pernah melebihi 10 derajat Celcius ya. Ya, demikian kalau untuk tipe-tipe ya. Adik-adik mungkin bisa cari juga referensi lain, ada banyak. Ibu lihat itu pembagian pengklasifikasian iklim menurut beberapa ahli, tapi di sini Ibu hanya ambil dari Köppen. Jadi ada 6 tipe, yaitu ditambah dengan iklim matahari, dan menurut Köppen ada A, B, C, D, E ya. Ini sudah cukup mewakili keadaan iklim yang ada di bumi ya. Ibu kira untuk Köppen punya terlengkap lah. Tapi adik-adik untuk menambah khazanah ilmu kalian bisa tambahkan itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui itu, kita juga perlu mengetahui dampak dari perubahan iklim global. Nah, dampak dari perubahan iklim global ini Ibu ambil secara umum saja, ada 4. Yang pertama, air laut naik dapat menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut, dan pada akhirnya menimbulkan banjir di daratan rendah. Nah, ini mengapa terjadi perubahan. Sebelum kita lihat poin yang pertama ini, kita harus tahu ya, kenapa terjadi perubahan iklim dan mengapa dampak perubahan iklim itu mengganggu semua kegiatan di bumi. Karena perubahan iklim ini terjadi karena adanya aktivitas manusia tadi yang tanpa sengaja merubah pola iklim yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi secara alami. Nah, karena kegiatan manusia ini tadi menghasilkan ya, kegiatan kita sebagai manusia ini kan ada namanya produksi dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi dan konsumsi dari manusia ini tentu menghasilkan yang namanya limbah. Nah, limbah ini ada yang kembali ke alam dan bersifat residu. Nah, yang kembali ke alam inilah yang lama-kelamaan membuat alam kita menjadi menurun, dia punya carrying capacity atau daya dukungnya menjadi menurun, sehingga secara lama-kelamaan akan membuat perubahan iklim yang alamiah tadi menjadi tidak teratur lagi. Nah, sebagai contoh, polusi-polusi udara, gas-gas karbon yang dihasilkan dari pabrik, limbah-limbah industri lainnya, dia mengendap di atmosfer, dan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya misalnya hujan asam dan sebagainya, yang membuat
tidak teratur lagi pola iklim yang terjadi di bumi. Nah, ini kita lihat yang pertama, akibatnya dari perubahan iklim itu adalah yang pertama, air laut naik dapat menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut dan pada akhirnya menimbulkan banjir di daratan rendah. Nah, ini jadi perubahan iklim yang pertama ya, akan mengakibatkan banjir. Kemudian yang berikut adalah mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Nah, karena sebenarnya tadi kita lihat kayak di iklim ke D atau E itu dia salju abadi. Nah, tapi bayangkan dia kan intensitas sinar matahari itu hampir tidak ada. Nah, karena perubahan iklim tadi akhirnya bongkahan es di kutub yang sebenarnya es itu akhirnya mencair. Nah, bayangkan semua es-es yang di kutub itu mencair mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, permukaan air laut naik ini akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan dalam siklus hidrologi tadi. Nah, penguapan tidak seimbang dengan banyaknya air laut yang naik. Jadi akhirnya bisa terjadi juga banjir juga bisa, dan juga air laut semakin naik maka akan menenggelamkan pulau tadi. Nah, ini adalah dampak dari perubahan iklim yang kedua. Yang berikut adalah suhu di bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Nah, kenapa suhu di bumi panas? Nah, karena lapisan ozon atmosfer kita itu semakin menipis. Menipis karena apa? Karena adanya kegiatan manusia tadi yang mengakibatkan polusi dan limbah yang mengikis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Otomatis sinar matahari yang terkena di bumi itu sudah tidak bisa dipantulkan lagi oleh ozon dan atmosfer yang memantulkan sinar matahari tadi, sehingga sinar matahari yang sampai ke bumi itu cepat mengeringkan air permukaan, menguapkan air permukaan tadi, dan bumi semakin panas sehingga siklus hidrologi tidak berjalan dengan semestinya, terjadi ketimpangan di sana. Nah, akhirnya air menjadi langka. Kemudian ini adalah dampak yang keempat, meningkatnya risiko kebakaran hutan. Nah, risiko kebakaran hutan ini bukan hanya dilakukan secara sengaja oleh manusia, tetapi juga terjadi secara alami akibat panasnya bumi tadi yang saking panasnya ya. Misalnya sinar matahari diakibatkan oleh sinar matahari yang terlalu panas. Pada saat musim kemarau, daun-daun berguguran, daun-daun kering berguguran karena terlalu terkena sinar matahari yang panas, akan terjadi kebakaran secara alami tanpa akibat panasnya sinar matahari ini, sehingga terjadilah bencana tersebut. Jadi ini adalah 4 dampak secara umum yang terjadi akibat perubahan iklim global. Ya, jadi perubahan iklim global ini bukan terjadi karena apa-apa. Pada intinya ini semua terjadi karena kita ulah manusia yang tidak menyeimbangkan kegiatan kita ya dalam tidak melihat sustainable development atau pembangunan berkelanjutannya seperti apa ke depannya. Kita boleh memanfaatkan alam, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan. Dan juga dalam kegiatan produksi dan konsumsi kita menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya juga kembali ke alam. Nah, sedangkan kita masih membutuhkan alam ini untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini semua terjadi karena adanya ketidakseimbangan ya. Jadi untuk materi iklim, Ibu kira kurang lebih sampai di sini. Nanti Ibu akan kasih tugas yang perlu kalian kerjakan di kolom komentar. Referensi yang Ibu berikan ini untuk materi iklim, adik-adik juga bisa cari di banyak sekali jurnal yang memberikan informasi tentang iklim. Ada banyak diktat dan buku tentang iklim. Ini Ibu hanya memberikan secara garis besar agar adik-adik tahu tentang iklim itu sendiri seperti apa.
Mungkin demikian materi tentang iklim yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.